Halo, apa kabar Kapten Limbo? Baik, apa kabar Mas? Baik. Malam ini saya ingin bertanya tentang Boeing 737 kayak. Ya, Boeing 737 itu ada beberapa tipe sekarang yang lagi ini 737 yang saya terbangkan NG 800, 900ER dan Max. Menurut Cap, bagaimana perbedaan terbang Max dengan seri yang lainnya? Ya, menurut pengalaman saya sampai saat ini saya menerbangkan ketiga jenis pesawat tersebut ya, dari Boeing 737-800NG, 900ER dan juga 737-8 Max. Itu tidak begitu banyak perbedaan signifikannya. Captain, kapan mulai pertama kali menerbangkan pesawat Max? Saya udah terbang Max itu pertama kali bulan puasa tahun lalu ya, tahun 2018 sampai kemarin terakhir tanggal 27 Februari terbang dari Cengkareng, ujung Jayapura. Itu terakhir kali saya terbang pesawat Boeing Max 8. Apakah selama Cap menerbangkan Max 8 itu ada kendala, Cap? Ya, menurut pengalaman pribadi saya sampai saat ini, dari tahun lalu saya terbang sampai bulan Februari kemarin, masalahnya saya pribadi belum pernah mengalami masalah apa-apa ya. Karena setiap saya menerbangkan pesawat tersebut malah saya sangat nyaman dan juga senang terbang pesawat tersebut karena lebih baru dan juga lebih nyaman diterbangkan pesawat tersebut gitu. Kelebihan pesawat Max dibanding IR atau NG nggak begitu banyak ya. Yang pasti ini pesawat baru dan instrumennya itu displaynya lebih besar di kokpit. Yang tadinya itu ada 5, sekarang ada 4. Engine-nya juga lebih besar tapi lebih irit. Ada beberapa tempat sistemnya kayak landing gear-nya lebih kecil, cuma ada posisinya up sama down saja, nggak ada posisi off. Ya, sekarang kan lagi ramai kita lihat di berita beberapa hari yang lalu mengenai ada lagi accident ya di Afrika, di South Africa. Tapi menurut pengalaman saya pribadi ya, kalau menerbangkan pesawat tersebut bagi saya sih sampai hari ini alhamdulillah puji Tuhan ya aman-aman aja. Tapi kan semuanya kita sudah di training semenjak insiden bulan Oktober yang lalu. Kita semua pilot-pilot yang menerbangkan Max sudah di training kembali, training STS dan training MCAS. Jadi sudah masuk di kelas CBT dan simulator. Sampai hari ini kita sudah di training. Ada bulletin dari Boeing harus menambah training tersebut dan kita sudah menambah di tempat saya bekerja. Saya sudah menerbangkan pesawat Boeing ini dari tahun 2009 ya, dan juga karena saya pernah langsung mengambil pesawat ke pabrik di Boeing beberapa kali. Terakhir saya bulan Desember kemarin, saya tahu persis dan tahu prosedur di sana seperti apa gitu loh. Saya kebetulan kemarin terakhir ngambil Boeing 737-800 NG itu, kita benar-benar di sana waktu test flight atau di persiapkan pesawatnya itu nggak main-main gitu. Semuanya sesuai dengan aturan yang ada, FAA approval dan juga sudah di test flight oleh test pilot dari perusahaan kita dan juga dari Boeingnya sendiri. Jadi semuanya itu nggak ada yang dilewatkan gitu loh. Dan juga pengalaman di sana semua sebelum pesawat itu dibawa pulang ke Indonesia bulan Desember kemarin saya terakhir ngambil itu semua diperiksa. Kemarin ada pertanyaan dari wartawan kepada saya. Dia bilang ada laporan pesawat Max ini beberapa kali diterbangkan di Amerika atau di negara mana saya lupa ya, hampir juga celaka. Tapi bagi saya selama menerbangkan Max ini selalu dalam keadaan yang normal ya. Udah semenjak dari tahun lalu itu nggak pernah ada masalah apapun. Jadi kalau sekarang ini kan memang pesawat itu memang diinvestigasi semenjak kejadian bulan Oktober itu. Stall itu terjadi karena berkurangnya daya angkat pada pesawat dikarenakan sudut serang yang bertambah besar. Jadi kalau kita dalam itu liftnya berkurang, pada kita saat approach itu bisa terjadi stall. Nah, MCAS ini dibuat untuk membuat pesawat ini Max ini biar tidak bisa stall. Nah, itu ada hubungannya dengan STS. Itu adalah stabilizer trim system di pesawat untuk menjaga stabilitas pesawat pas kayak saya mau take off sekalian kan ada yang muter-muter zig-zig yang di kiri kanan. Nah, itu pada saat high angle of attack atau lift kita lagi tinggi begini, dia menjaga keadaan pesawat itu biar tidak stall. Ya, itu kan dalam keadaan saya masih manual flight, belum autopilot, belum engage. Jadi STS itu sangat berguna untuk menjaga stabilisasi pesawat itu biar jangan stall gitu. Saya mau jelaskan juga, semenjak ada kejadian kemarin bulan Oktober itu, kita semua pilot-pilot di tempat saya bekerja ini, kita di training lagi gitu loh. Jadi kita masuk kelas dan juga simulator itu disimulasikan pesawat itu sampai dia speednya drop sampai stall sendiri dan MCAS ini bisa merecover pesawat tersebut begitu.
Jadi sistem ini dibuat malah membuat supaya pesawat Max ini nggak bisa stall. MCAS ini adalah Maneuvering Characteristic Augmentation System. Jadi dibuat gitu ya untuk membackup manuver supaya pesawat ini nggak bisa stall, dibuat oleh Boeing terhadap pesawat Max ini. Itu tambahannya. Dan CEO Boeing malah mau di Max-nya semua software-nya akan diupdate, yang MCAS system ini akan diperbarui lagi. Ya, kalau soal bilang kesalahan siapa, ada insiden atau accident itu kurang bijak juga ya, karena pengalaman saya selama saya 31 tahun jadi pilot, itu semua kita sudah di training. Setiap 6 bulan sekali kita simulator, kita ada tes tertulis, kita ada medical check, kita ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk menjaga safety. Karena dalam dunia penerbangan ini adalah untuk pilot, dimanapun kita di seluruh dunia ini sama, safety is number one, keselamatan adalah nomor satu. Nah, jadi kalau dibilang bisa terjadi musibah ini kesalahan siapa, kita nggak bisa menjudgment siapa, karena setiap negara itu berbeda-beda kebudayaannya, terus karakter manusianya berbeda. Tapi kalau untuk standarisasi seluruh pilot di dunia itu sama, jadi nggak ada yang berbeda. Jadi kalau dibilang kesalahan siapa, semua ada sangkut pautnya. Nggak bisa kita menyalahkan satu orang. Itu kan kalau misalnya dibilang air crew itu kan ada hubungannya dengan pilot, dengan engineering, teknik, atau dengan SDM yang lain yang berhubungan dengan operasional. Tetapi kalau dibilang ada accident atau insiden itu kesalahan siapa, kita nggak bisa menjudgementnya sampai ada bukti atau ada investigasi yang sudah jelas. Kan kemarin juga sudah keluar CVR ya, yang mengenai pesawat, dibilang kejadian yang sebelumnya ada pilot yang ketiga, itu dibenarkan. Karena kalau kita nih misalnya terbang dari satu daerah, ada extra crew namanya, terus dia pulang bertugas, itu boleh, karena itu kan teman-teman kita, dia boleh duduk di kokpit. Nah kayak sekarang kan orang ketiga kayak ini, kamu pilot ketiga bukan? Duduk di sini. Saya curiga juga. Jadi pilot ketiga itu, ini bukannya orang ketiga ya, tapi pilot ketiga yang kemarin ada di berita juga dibenarkan oleh KKT. Sering saya juga ekstra crew kalau terbang habis charter dari Bali atau dari Manado atau dari manapun lah, dari Padang, banyak ekstra crew ikut. Pilot itu punya rating juga kan, boleh duduk di kokpit di jump seat itu, yang boleh duduk situ adalah orang yang punya license, instructor, observer, atau training pilot atau ekstra crew boleh duduk di situ, karena mungkin di belakang dia bosan atau pengen ngobrol, dia boleh duduk di depan. Jadi kemarin pilot ketiga itu dibilang siapa orangnya, saya kenal orangnya, dia juga pilot Boeing dan juga dia kualifikasi. Kalau dibilang dia ambil bagian, ya kalau kita di dalam pesawat itu misalnya ada sesuatu yang terjadi, pasti dong yang lebih tenang pasti orang yang nonton kan, betul nggak? Betul nggak, Mas pilot? Betul nggak? Betul. Buat pengalaman Anda gimana? Oh ini pilot KW ada ya? Pilot gadungan apa pilot beneran? Oh dia pilot mobil ekstra crew yang dia duduk di jump seat di tengah itu, ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pas terbang itu ya, captain sama kayak saya, pengalaman saya dengan co-pilot itu, pasti kan kita kalau terbang itu full konsentrasi penuh, apalagi waktu take off sama landing, itu yang paling riskan ya. Kalau sequence penerbangan itu saat take off dan saat landing kan sering kejadian apa-apa terjadi itu waktu take off sama landing. Kalau pas mau terbang itu kita pasti full konsentrasi, koordinasi siapa yang terbang. Misalnya saya terbang dengan co-pilotnya, saya pilot flying, dia PNF, namanya pilot non flying, dia yang melakukan tugas radio teleponi sama administrasi. Nah di tengah ini observer yang ikut itu, karena dia nggak punya beban, nggak punya tes, karena dia nggak kerja, kita berdua yang kerja, kita melakukan dengan teliti, dan dia di tengah. Nah mungkin waktu dia di tengah itu, pas pesawat itu misalnya waktu itu ada katanya terjadi sesuatu yang saya dengar take off-nya dari Bali itu ada sediasa, terus dia di tengah, otomatis dong kan dia tahu pesawat itu seperti apa, dia yang lebih tenang, dia yang akan membantu atau men-suggest atau, dan nggak apa-apa, itu lumrah di antara kita sebagai pilot. Jadi kalau dibilang siapa, itu pasti teamwork, kerjasama. Lebih baik 3 orang daripada 2 orang, tapi kan yang 3 ini nggak mengganggu, justru dia lebih tenang daripada kita yang terbang saat itu waktu itu. Nah itu yang dibilang ada orang ketiga, bukan ada pilot ketiga yang seperti kamu lagi duduk di sini sekarang. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita ada sekarang ada 10, ada 11, 10 di Lion, 1 di Garuda ya. Nah kalau soal pengground ini kan menunggu hasil investigasi yang tadi saya katakan,
mungkin nanti mau di upgrade softwarenya Max ini, atau mungkin ada penambahan atau pergantian. Jadi kalau soal penggeroditan saya nggak bisa ini ya, karena seluruh dunia sudah menggerodit portfolio supaya untuk dicari dulu lah akar permasalahan, karena dibilang ada kemiripan terjadi accident waktu di Oktober di Indonesia sama di South Africa, di Afrika Selatan. Tapi kita jangan dulu lah mengambil kesimpulan bilang itu kesalahan siapa atau karena apa. Tadi pesawat itu bisa jatuh atau bisa crash atau bisa terjadi musibah karena kesalahan siapa. Yang saya alami sebagai pilot sampai hari ini, kita semua berusaha menerbangkan pesawat seaman dan senyaman mungkin. Pasti dong, karena kan kalau kita terjadi apa-apa bukan hanya saya dirugikan, tapi banyak orang di belakang dan banyak keluarga, dan saya juga kan nggak mau kehilangan hal yang sia-sia, karena saya juga punya istri, punya anak di rumah. Jadi semua pilot di dunia ini pasti berpikiran sama saya. Kita pasti kalau ada terjadi sesuatu di pesawat, kita berusaha dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap kemampuan yang kita miliki di training dan juga dengan pengalaman terbang kita, dengan jam terbang kita, berusaha untuk menyelamatkan pesawat tersebut. Itu yang saya alami sampai hari dan saya lakukan. Jadi nggak usah pernah takut naik pesawat, apapun airline-nya, semua di dunia, di Indonesia dan di dunia ini sama, standar pilotnya sama. Mungkin yang berbeda adalah sifat dan karakter pilot tersebut dan juga kebudayaan negara tersebut. Saya selalu bilang, kok di negara ini pilotnya seperti ini, ya itu karena beda budaya. Tapi kalau standarisasi soal safety di dunia penerbangan tidak ada bedanya, sama aja, karena semuanya kan keluarannya kan dari sertifikatnya. Kalau lulusan Amerika, lulusan FAA, CAA sama Australia itu baru di Indonesia. Jadi semua standar pilot itu sama, menerbangkannya sama, terus tinggal tergantung jenis beda type rating pesawatnya aja. Kan ada macam-macam pesawat. Kalau pesawat jet ada Boeing, ada Airbus, ada Bombardier, ada kalau propeller juga banyak kan, ada ATR, ada Dash 8, macam-macam lah. Jadi jangan pernah ragu, kalian di dunia penerbangan Indonesia ini sampai hari ini semuanya standarnya terjaga. Dari Departemen Perhubungan itu sangat ketat untuk standar safety di airline, baik itu di airline pemerintah ataupun yang swasta, karena nggak bisa ditawar-tawar main. Kalau dulu mungkin masih bisa, kalau sekarang pesawat sekecil apapun kerusakan, kalau nggak bisa terbang harus di-grounded, harus diganti atau harus dibetulkan dulu, karena itulah aturan yang membuat kita bisa menjadi tingkat keselamatannya bisa dijaga sampai hari ini. Aman atau nggak diterbangkan sampai hari ini, saya kemarin bulan Februari terakhir tanggal 27 terbang dari Jayapura aman, dan saya nggak ada merasakan kelainan apapun. Ini pengalaman pribadi, bukan katanya ya, tapi karena saya terbang dengan Evo Citernil, kan tahu kan si Kifli, ada di vlog saya yang dari Jayapura itu, take off Jayapura, Ujung Padang Cengkareng, semuanya berjalan dengan normal, nggak ada sedikit pun masalah apapun. Dan sampai hari ini semua pesawat, bukannya Max aja ya, yang saya terbangkan baik itu IR atau NG 800, semuanya aman dan nyaman. Intinya saya membuat pengalaman saya terbangkan pesawat Max ini untuk berbagi kehidupan dunia penerbangan, khususnya Boeing ya, yang saat ini kan sedang tren bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia karena ada kejadian South Africa kemarin. Kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang kita dengar dari berita atau gosip mengenai pesawat atau mengenai dunia penerbangan atau pesawat apapun lah, bukan Max aja, tapi kita itu selalu lebih tahu daripada orang yang pernah mengalami. Saya kan menerbangkan barang tersebut, pesawat tersebut, bukan katanya. Jadi nggak usah terlalu kita ikut-ikutan atau malah menambah masalah yang ada gitu, karena kan kasihan juga ya, orang kan kalau terjadi sesuatu itu nggak pernah diinginkan, semuanya itu namanya musibah. Kadang-kadang dibilang takdir itu memang ada, tapi takdir itu kita juga bisa menentukannya gitu loh. Kita kan bisa ambil bagian dalam takdir tersebut. Kalau sekarang pesawat terjadi sesuatu, nah kan sedang diselidiki sebabnya ada apa aja, dan sebab itu bukan dari satu masalah, ada beberapa hal yang berkaitan. Yaitu saya bilang tadi, kalau nggak manusianya, kalau nggak keadaan pesawatnya teknis, atau juga keadaan cuaca. Tapi kalau itu semua kan sudah dipelajari gitu. Nah,
kembali lagi kepada kepribadian manusianya nih pilotnya. Kalau pilotnya mentalnya memang sudah terlatih atau bagus, ya otomatis semuanya standar prosedurnya, SOP-nya pasti dijalankan. Terus kalau misalnya memang suatu hal terjadi dia lagi keadaan yang tidak baik, pasti kan dia juga yang tahu mengukur kemampuannya dia untuk fit atau tidak waktu terbang. Jadi nggak usah pernah khawatir, nggak usah pernah takut akan keselamatan dunia penerbangan, khususnya penerbangan di Indonesia, karena saya juga cukup banyak jam terbangnya di atas 20.000, jadi sudah banyak lah mengalami hal-hal yang baik itu menghadapi cuaca, pesawat rusak, karena semua kita di training dengan baik dan juga kita dilatih di simulator setiap 6 bulan sekali, kita pelajari hal-hal yang baru dalam dunia penerbangan, dan terutama juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita pasti diluputkan dan diberikan keselamatan dalam dunia penerbangan ini. Itu aja pesan saya buat semuanya. Jadi jangan pernah ragu lah, dalam dunia penerbangan ini safety is number one di Indonesia di seluruh penerbangan. Begitu. Baik Cap, terima kasih atas waktunya. Bawa pesawat ya? Bawa pesawat.